Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan tentang pengertian dari skrup. Skrup adalah sebuah kerangka kerja, bukan sebuah metodologi manajemen proyek. Walaupun skrup lebih banyak digunakan untuk mengembangkan prianti lunak, namun skrup bisa digunakan untuk mengembangkan produk apapun yang bersifat kompleks. Karena skrup lebih ditunjukkan untuk pengembangan produk kompleks. Skrup didasari oleh empirisme. 3 tiang dari empirisme yakni transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Detak jantung dari skrup adalah sprint, sebuah batasan waktu atau time box untuk pengembangan produk yang siap digunakan oleh pengguna atau dimasukkan ke lingkungan produksi dalam konteks pengembangan prianti lunak yang berdurasi tidak lebih dari 30 hari. Karena durasi sprint lebih singkat dibandingkan durasi pengembangan produk, maka dalam daur hidup pengembangan produk akan ada beberapa sprint. Artinya, pengembangan produk menggunakan skrup dilakukan secara iteratif dan incremental. Sprint diawali dengan sprint planning, di mana product owner, satu orang yang telah diberikan wewenang dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai dari produk di pasar, bertemu dengan development tim yang berfungsi antar lintas dengan jumlah 3-9 orang, berkolaborasi untuk memperkirakan produk backlog item mana saja yang akan dikerjakan selama satu sprint. Sprint planning difasilitasi oleh Scrum Master, seorang pemimpin yang melayani servant leader untuk sprint berdurasi 30 hari. Batasan waktu sprint planning tidak lebih dari 8 jam. Keluaran dari sprint planning adalah sprint backlog. Daftar tim yang akan dikerjakan development. Tim selama 1 sprint beserta sprint goal. Objek utama yang akan dicapai sebelum akhir sprint. Setelah sprint planning berakhir, development team akan atau self-organize tanpa intervensi dari pihak manapun untuk mengambil sprint backlog untuk diri mereka masing-masing dan mengerjakannya. Setiap hari hingga akhir sprint development, tim akan melakukan daily scrub tidak lebih dari 15 menit untuk menentukan apa yang mereka akan kerjakan selama 24 jam ke depan berdasarkan pengembangan 24 jam terakhir, serta memaparkan permasalahan yang menghambat. Definition of done. Selama proses pengembangan berlangsung, development team juga melakukan refinement terhadap produk backlog item di sprint mendatang agar proses sprint planning berikutnya bisa menjadi lebih efektif. Di akhir sprint, product owner akan mempresentasikan instrumen hasil pekerjaan development team selama satu sprint kepada para pemegang kepentingan guna mendapatkan umpan. Baik di acara bernama sprint review, product owner juga menjelaskan apakah dalam sprint tersebut pencapaian development team menuju sprint goal kepada seluruh pemegang kepentingan. Umpan balik ini akan dimasukkan ke dalam produk backlog guna meningkatkan nilai dari produk. Hanya product owner yang menentukan kapan umpan balik tersebut akan dikerjakan oleh development team. Eksperimen ini telah memenuhi definition of done yang artinya siap untuk langsung dimasukkan ke lingkungan produksi dan digunakan oleh pengguna. Hanya product owner yang menentukan kapan instrumen tersebut dimasukkan ke lingkungan produksi.
Untuk sprint berdurasi 30 hari. Batasan waktu sprint review tidak lebih dari 4 jam. Setelah sprint review, development team, product owner akan berkolaborasi untuk menentukan improvement apa yang mereka akan implementasikan di sprint berikutnya. Di acara bersama sprint retrospectives yang difasilitasi oleh Scrum Master. Scrum Master yang efektif akan kreatif dalam memfasilitasi sprint retrospectives yang dapat mengekspos permasalahan dan setidaknya satu improvement yang disepakati di sprint retrospectives akan masuk ke dalam sprint backlog di sprint berikutnya. Definition of done adalah salah satu hal yang ditekankan oleh development team pada saat sprint retrospectives. Sprint retrospectives adalah acara yang paling penting dalam Scrum karena sifatnya menekankan continuous learning yang dapat meningkatkan tingkat agility perusahaan. Untuk sprint berdurasi 30 hari. Batasan waktu sprint review tidak lebih dari 3 jam. Sprint berikutnya langsung dilakukan setelah sprint retrospectives berakhir tanpa ada jeda antara sprint. Pengembangan produk menggunakan Scrum akan berakhir ketika anggaran pengembangan produk sudah habis, atau pengguna sudah tidak mau menggunakan produk yang bersangkutan, atau return on investment atau ROI dari produk sudah maksimal atau tercapai. Setiap sprint, product owner akan memastikan agar nilai dari produk setinggi mungkin. Pengembangan produk diakhiri. Product owner, Scrum Master, dan development team memegang nilai-nilai, komitmen, keberanian, saling menghargai, keterbukaan, dan fokus. Sekian penjelasan Scrum Master dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.